Nama Hamis Daud kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul tudingan perselingkuhan dengan Sabrina Alatas. Isu ini bermula dari unggahan di Pinterest yang memperlihatkan kolaborasi keduanya dalam folder bertajuk Future House. Banyak netizen yang budiman menduga proyek tersebut menjadi bukti adanya hubungan spesial antara mereka. Menanggapi kabar yang semakin meluas, Hamis Daud menjelaskan bahwa kolaborasi itu murni bersifat profesional. Sebagai seorang arsitek dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, ia hanya diminta memberi masukan kreatif untuk proyek rumah pribadi milik Sabrina bersama keluarganya. Meski begitu, Hamis Daud mengaku menyesalkan bagaimana unggahan tersebut disalahartikan hingga menyeret nama banyak pihak, termasuk istrinya Raisa serta keluarga Sabrina Alatas. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka tidak lebih dari pertemanan yang telah terjalin selama 1 dekade. Hamis Daud juga menyampaikan permintaan maaf kepada sahabat dan keluarga Sabrina yang ikut terdampak oleh isu ini. Ia berharap publik tidak lagi memperkeruh situasi dengan tuduhan yang tidak berdasar. Itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment, jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan kreatif, masukan di Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu bikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu. Dan itu project itu rumah dia sama bapaknya. Oke. Saya diundang untuk kasih masukan aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wow, gila ya. Pinterest udah, Shopee udah, Gojek udah, kalkulator udah, diskon udah. Kira-kira dari mana lagi weh, gila ya. Netizen kalau udah sekelas FBI memang luar biasa dah. Ada part dimana Hamis bilang kalau Raisa marah itu kadang-kadang malah ketawa-ketawa. Biasanya orang yang sering ketawa dan paling seru biasanya yang menyimpan banyak luka. Siapa setuju? Karena aku juga lah pelakunya. Ketawa-ketawa, bahkan ketawain diri sendiri, ketawain derita sendiri, dan bikin orang juga happy. Hahaha, ya nge-WA-in orang hahaha emotnya, padahal guenya nggak ketawa. Lo juga nggak? Guys, seorang Raisa diselingkuhin. Ini kalau bener, gila sih, parah banget. Raisa sesempurna itu, seperfect itu, sampai waktu dia nikah kalian ingat gak ada hari patah hati nasional, dan sekarang diselingkuhin bisa-bisanya ya. Aduh Hamis, beneran deh kalau misalnya lo selingkuh, lo tuh mikir itu spek Raisa lo. Ya Allah, tuh bukan gue yang jadi istri Hamis. Kebanyakan kalau gue yang bubuk ranginang di kalengkong gue ini jadi istri Hamis. Udah dari dulu kali udah bukan diselingkuhin lagi. Ya seorang Raisa, kemarin Tasya Farasya, sekarang Raisa. Dua manusia cantik ke Indonesia, Allah, ikonik ke Indonesia, tiba-tiba diselingkuhin. Tolong, gak habis pikir sih ya Allah. Tapi biasanya gosip itu adalah fakta yang tertunda. Kita lihat saja nanti ya bun. Pernah kebayang gak sih aplikasi yang biasa kamu pakai buat cari inspirasi dekor atau resep-resep kue ternyata bisa dipakai buat selingkuh? Netizen baru aja digemparkan sama kabar mengejutkan dari dunia hiburan. Setelah isu perceraian Raisa dan juga Hamis Daud mencuat, kini muncul lagi gosip yang bikin publik tercengang. Hamis disebut-sebut punya hubungan spesial dengan seorang perempuan yang bernama Sabrina Alatas. Dan yang bikin makin aneh, buktinya juga ditemukan di Pinterest. Awalnya ada akun X yang bernama @biswopecah unggah beberapa screenshot yang nunjukin interaksi digital antara Hamis dan juga Sabrina. Dari saling follow, kirim pesan lewat DM, sampai bikin papan kolaboratif bareng, semacam folder bersama, tempat berbagi ide dan juga gambar. Fitur yang tadinya dibuat buat ngumpulin inspirasi atau ide outfit malah dipakai buat komunikasi pribadi. Netizen pun langsung berubah jadi detektif digital, ngulik semua jejak digital mereka di Pinterest, sampai platform itu viral dan jadi bahan gosip nasional. Menurut sumber resmi Pinterest, memang ada beberapa fitur yang memungkinkan pengguna bisa ngobrol secara privat. Bisa kirim pesan lewat
bisa DM, kemudian juga ada komentar, bisa publik atau privat tergantung pengaturan. Dan ada papan kolaboratif, jadi beberapa pengguna bisa ngelola papan bareng, nambahin ide bahkan diskusi di dalamnya. Nah, di tangan netizen yang super kepo, fitur begini yang bisa banget disalahartikan. Kolaborasi ide bisa berubah jadi kolaborasi hati. Fenomena ini pun langsung bikin publik sadar, ternyata nggak ada lagi platform yang benar-benar aman dari gosip dan juga drama kisah cinta atau perselingkuhan. Sampai sekarang, baik Hamis maupun Sabrina belum ada yang buka suara soal rumor ini. Tapi yang jelas kisah ini jadi pengingat buat kita semua, hati-hati sama jejak digitalmu, bahkan di aplikasi yang kelihatannya nggak berbahaya kayak Pinterest ini. Hamish Daud diduga selingkuh. Aku penasaran, zodiaknya apa? Ternyata Pisces. Ini bikin report Pisces makin merah di depan mata aku. Aku punya mantan hampir 2 tahun Pisces. Aku rasa dia tuh cocok sama aku. Nyambung pengertian terhadap Aquarius ini, ternyata dia selingkuh. Aku punya teman baik ya, baik banget ya, selingkuh di depan mata aku bersama teman aku. Ada juga teman aku Pisces, dia selingkuh juga di depan mata aku. Sekarang Hamish Daud. Ini baru dugaan memang ya. Baru dugaan seorang Pisces yang bernama Hamish Daud ini selingkuh. Kita belum tahu ya faktanya benar atau tidak. Tapi emang netizen plus 62 ini emang kerjanya emang bagus banget. Ini emang Pisces ya, katanya kan emang dia tuh orangnya sensitif, dia perasa gitu ya, dan dia tuh akan bisa menyeimbangkan pasangannya gitu ya. Kenapa ya? Pisces sama Aquarius selingkuh, Pisces sama Gemini, Piscesnya selingkuh ya. Apakah ini Pisces dan Gemini ini adu skill ya, atau gimana? Gimana nih? Ya, Pisces mana yang harus aku percaya lagi di dunia ini, tolong ya. Ini makin menambah rapot merah di mata aku nih seorang Pisces. Selingkuh dari Pinterest. Kembali lagi sama Mama Isis, serba tahu ya. Ada aja ya selingkuh lewat Pinterest, sebelumnya lewat Gojek, terus lewat Discord. Aplikasi apa yang bisa kita percaya setelah ini? Jangan-jangan nanti selingkuhnya bisa dari Shopee. Jangan ya guys ya, Shopee buat kita belanja di air kuliah aja. Atau lewat Gmail. Bisa nggak sih? To be careful. Enggak tentu. Guys, kamu nggak tenang dengan meriksain HP suami 24 jam tuh. Karena yang perlu kita periksa itu bukan HP suami. Yang harus kita periksa adalah akhlak suami kita dari sebelum menikah. Periksa track recordnya, periksa pandangan matanya kalau udah cewek cantik lewat. Mengagumi boleh, tapi jangan sampai matanya keluar headsight 5 km ke depan ditutup cewek kemana pergi dia, ditering pantatnya, ke dadanya tuh cewek. Jangan sampai begitu guys. Dicek itu semua, pertemanannya bagaimana. Ada nggak isu-isu burung yang terdengar, isu-isu rumput yang bergoyang? Tinggalkan, karena pernikahan ini untuk seumur hidup, bukan untuk saat ini saja. Dan nggak perlu diperiksa-periksa, menuntut sebagai wanita. Karena pada saat memang suami kita selingkuh, kita akan tahu bagaimanapun caranya. Naluri wanita itu sangat kuat dan kejam. Ya, anjing pelacak aja kalah sama kalian kan guys. Kriteria memilih suami tidak dilihat hanya dari mukanya saja yang ganteng, yang tinggi, atau burungnya saja yang besar segede komodo menggepar. Bukan, tapi dilihat dari akhlaknya ya. Walaupun aku tahu kalau cinta sudah melekat, kai kucing pun raka coklat. Mudah-mudahan orang-orang juga nggak denger. Jangan gadis-gadis. Yang pertama itu akhlaknya, yang kedua karakternya, yang ketiga itu adalah uangnya, baru yang keempat adalah mukanya. Itu teman. Yang pertama akhlaknya. Dia baik gak sama semua orang? Jangan baik sama kamu doang, sama orang lain dia zolim. Saat ini dia masih cinta sama kamu, maka kamu mesti perlakukan baik. Saat cinta udah hilang, ya bertahun-tahun menikah, ada rasa bosan, ada rasa cinta hilang, dia akan melakukan hal yang sama ke kamu kalau akhlaknya memang sudah bus dari kamu guys. Yang kedua karakternya gimana? Nyambung gak sama kamu, cocok gak sama kamu? Nikah itu 90% semuanya adalah ngobrol, komunikasi, cerita. Musiknya sama apa enggak sama kamu, seleranya gimana, cara dia bercerita gimana, lucunya, jokesnya sama gak sama kamu. Jangan sampai nanti kamu ngerasa garing, dia ngerasa kamu garing. Yang ketiga, duitnya realistis guys. Kita nggak makan pakai daun. Jangan sampai ketemu suami yang berpikir 10.000 kan misi yang tepat kerjakan. menderita malnutrisi.
Bukan cuma kamu yang menderita, anak kamu menderita. Yang keempat, baru tampangnya enak dilihat segala macam. Kalau 3 ini ada, ini juga dibetulin guys. Dandan yang cakep, dibikin yang cakep, potongan rambutnya diapain, kemani. Lihat nih, laki-laki darinya begini jadi begini, bisa dirawat sama istrinya yang mencintai dia. Jadi itu, ini terakhir, jangan ini yang pertama. Shock. Bubar jalan, bye.